Baik, selamat jumpa lagi saudara-saudariku para pecinta kitab suci, terutama Injil-Injil sinoptik. Sebelumnya kita sudah bicara tentang beberapa gagasan dasar yang bisa kita temukan dalam Injil Markus, yaitu menyangkut kerajaan Allah, dan yang paling penting adalah kristologi dari Injil ini. Tapi ada satu poin yang tidak bisa kita abaikan, yaitu soal pemuridan atau discipleship. Nah, hari ini kita akan melihat sekilas tentang pokok ini. Jadi kita sudah melihat dua topik penting dalam kaitan dengan pesan Injil Markus seperti yang saya katakan tadi, yaitu kerajaan Allah dan kristologi. Tetapi tema tentang pemuridan itu tidak bisa kita abaikan, sangat penting dalam Injil ini, yaitu menyangkut bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati, atau secara singkat kita bisa katakan tentang pemuridan. Nah, kita juga sudah melihat bahwa warta dari Yesus tentang kerajaan Allah menuntut tanggapan konkret dan aktif dari manusia, yaitu pertobatan dan iman kepada Injil Kristus. Kristus bersabda, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ini menyangkut tema pertobatan dan iman kepada Injil, itu menyangkut tema discipleship atau pemuridan. Jadi tanggapan dari manusia ini terhadap warta dari Kristus bisa dibahasakan secara lain, yaitu panggilan menjadi murid Yesus. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang murid Kristus, maka kita bisa bertanya, apa tuntutan atau standar untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati? Nah, dalam Injil ini kita bisa menemukan beberapa hal berikut. Pertama, menjadi murid Kristus berarti menjadi penjala manusia, seperti yang ditegaskan oleh Kristus ketika dia memanggil Petrus dan saudaranya Andreas. Dia katakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kemudian tuntutan kedua adalah memahami dia, memahami Kristus secara benar. Dan yang ketiga adalah memiliki iman yang besar, yang bahkan mampu memindahkan gunung. Seperti bisa kita baca dalam bab 2 ayat 5 ataupun dalam bab 11 ayat 22 sampai 24. Nah, tuntutan Yesus kemudian juga adalah menyangkal diri dan memanggul salib. Dia katakan, jika engkau mau mengikuti aku, maka engkau harus menyangkal diri dan memanggul salib. Ini syarat ataupun jadi standar amat penting untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Dia juga meminta supaya para murid meninggalkan segala-galanya dan mengikuti dia, bahkan mampu dan rela kehilangan nyawanya bagi Kristus. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting juga adalah menjadi yang terkecil atau menjadi pelayan bagi semua. Nah, tingginya tuntutan Yesus ini menimbulkan pergumulan hebat, bahkan konflik dengan para muridnya, seperti yang bisa kita baca dalam keseluruhan kisah atau narasi dari Injil ini. Nah, gagasan tentang pemuridan ini juga kadang dipandang sebagai gagasan eklesiologis dari Markus. Mengapa? Atau dalam arti apa? Dalam arti para murid dan pergumulannya menjadi murid Kristus yang sejati, ini juga menjadi gambaran dari gereja pradana yang hidup berimannya tidak lepas dari pelbagai konflik dan pergumulannya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Para murid ditampilkan dengan karakter kompleks, bahkan kontradiktif dalam Injil ini. Mereka bergumul dan berupaya untuk memenuhi tuntutan Yesus tentang seorang murid yang sejati.
Jadi kompleksitas atau kontradiksi gambaran dari gambaran yang ada itu bisa kita lihat seperti ini. Di satu pihak, mereka adalah pengikut yang loyal dan berani dengan tekad dan kesediaan berkorban bagi Kristus. Tetapi di lain pihak, mereka juga punya ketakutan. Mereka berpikir terpusat pada dirinya dan kita temukan juga mereka ini lamban memahami pengajaran dan identitas dari Kristus. Mereka bisa kita sebut sebagai pribadi-pribadi yang self-centered and dense. Mereka terobsesi atau sibuk dengan status dan kuasanya sendiri. Jadi memang ada kontradiksi di sana. Mereka berjuang untuk mengikuti Yesus dengan setia, tetapi juga memiliki rasa takut dan harapan yang berbeda dari nubuat-nubuat kitab suci. Mereka berhasil menjadi penjala manusia, tetapi juga gagal memenuhi standar tertinggi dari seorang murid, sebagaimana diharapkan oleh Yesus sendiri. Lewat Petrus mereka bahkan digambarkan hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bagaimana Markus menampilkan karakter ini dalam narasinya? Karakter para murid ini ditampilkan dengan jelas lewat perbandingan dengan kelompok-kelompok lain. Nah, ada dua kelompok yang bisa kita lihat di sana. Pertama, kelompok yang menolak Yesus, yaitu para pemimpin Yahudi, kaum Farisi dan ahli kitab, juga kaum Saduki. Ini kaum Saduki memang mereka yang paling keras menentang Yesus, terutama di dalamnya terdapat imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Israel. Juga ada Imam Kayafas sendiri, yang ketika Yesus ditangkap duduk dan mengadili Yesus. Mereka ini adalah wakil dari manusia yang tidak menerima Injil keselamatan Kristus. Nah, sementara itu ada juga orang banyak, dan termasuk di dalamnya figur-figur kecil yang jarang tampil, tetapi ketika tampil menunjukkan standar karakter murid yang diharapkan oleh Yesus. Seperti orang-orang atau mereka yang membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Mereka tidak punya jalan karena terlalu banyak orang. Lalu mereka membuka atap rumah dan menurunkan yang sakit supaya bisa disembuhkan oleh Yesus. Nah, ada juga Yairus, juga Yusuf dari Arimatea, kepala pasukan pengaku iman. Jadi kalau kita lihat di akhir dari Injil ini kita temukan satu pengakuan iman sentral dari seorang kepala pasukan ketika melihat Yesus mati. Dia katakan sungguh orang ini adalah putra atau anak Allah. Oke, nah bagaimana gambaran Markus tentang para murid ini? Jadi seperti sudah kita katakan bahwa para murid digambarkan sebagai figur-figur yang setia. Markus pertama-tama menggambarkan para murid sebagai pengikut yang loyal dan berdedikasi. Mereka memang kagum terhadap Yesus, terhadap perkataannya, terhadap tindakan, juga terutama terhadap mukjizat-mukjizatnya. Mereka meninggalkan pekerjaan dan rumahnya dan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Mereka menjawab panggilannya untuk menjadi penjala manusia. Jadi pada arti tertentu para murid berhasil menjadi penjala manusia. Mereka diberi kuasa. Bagaimana itu bisa kita tahu dan kita mengerti? Mereka diberi kuasa dan diutus oleh Tuhan. Mereka pergi mewartakan Injil, mengusir setan, dan menyembuhkan penyakit. Mereka taat dan setia mengikuti Yesus. Mereka pergi
kemana saja bila mereka diutus. Mereka menyiapkan perahu bagi Yesus, melindunginya juga dari kerumunan banyak orang. Mereka membantunya ketika memberi makan banyak orang. Dan menemukan keledai tumpangan untuknya, menyiapkan hidangan Paskah untuk mereka bersama. Mereka mengikuti dia hingga Yerusalem. Jadi memang mereka ini orang yang taat dan setia kepada Yesus. Meskipun demikian, ada kontradiksi dalam gambaran para murid ini. Karena berulang kali mereka digambarkan sebagai figur-figur yang tidak bisa mengerti pengajaran Yesus. Dalam seluruh narasi Injil ini nampak bahwa penginjil Markus menunjukkan kaitan antara kekurangpahaman para murid akan pengajaran Kristus dengan kekurangan iman dan rasa takut. Jadi kalau kita baca dengan sedikit teliti, maka kita akan temukan bahwa ketidakmengertian para murid akan ajaran Kristus itu sangat berhubungan dengan kekurangan iman dan rasa takut. Dalam narasi tentang Yesus berjalan di atas air misalnya, di sana ditunjukkan kekurangan iman dan ketakutan para murid membuat mereka tidak mampu memahami siapa Yesus dan pengajarannya. Mereka bahkan menyangka sosok yang berjalan di atas air dan mendekati perahu mereka adalah hantu. Mereka salah memahami. Karena apa? Karena mereka takut. Jadi hal yang sama juga nampak jelas dalam peristiwa perbanyakan roti di padang gurun. Mereka tidak percaya atau kurang iman bahwa Kristus ini mampu membuat apa yang mustahil di mata manusia. Para murid melihat dan mengalami pekerjaan menakjubkan dari Yesus, tetapi mereka lamban paham sehingga mereka dikatakan degil hati. Oke. Para murid juga menolak penderitaan dan kematian Mesias. Jadi memang kalau kita lihat di tengah-tengah Injil ini, di sana terdapat satu pengakuan iman luar biasa dari Petrus. Dia dengan tegas menyatakan, engkau adalah Mesias. Tetapi kalau kita perhatikan dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus menubuatkan sengsara dan kematiannya, Petrus menegurnya. Tidak mungkin hal itu terjadi. Tetapi Yesus berbalik menegurnya dan memarahinya. Seperti ini, engkaulah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pertanyaannya adalah mengapa mereka menolak penderitaan seperti ini? Karena mereka lebih mengharapkan kuasa, status, dan kekayaan sebagaimana bisa kita baca dalam bab 9 dan bab 10. Sangat terkenal di sana kisah bagaimana para murid bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Ataupun peristiwa di mana Yakobus bersaudara datang bersama ibunya dan meminta supaya Yesus akan mengingat mereka dan menerima mereka duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya bila dia memerintah sebagai raja. Yesus kemudian menjelaskan hubungan salib dengan misinya untuk menjadi pelayan. Jadi dia katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, yang terakhir, para murid memang setia mengikuti Yesus dalam perjalanannya dari Galilea menuju Yerusalem. Tetapi kesetiaan ini nanti kita akan lihat bahwa akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau kita lihat Petrus sebelumnya bahkan bersumpah bahwa dia tidak akan sekali-kali
menyangkal Yesus pun bila ia harus menyerahkan nyawanya. Tetapi ketika tiba waktunya bahwa Yesus akhirnya harus menderita, dia ditangkap, para murid gagal menunjukkan kesetiaan. Mereka tertidur ketika Yesus bergumul untuk menerima piala yang harus diminumnya di Taman Getsemani. Yudas, seorang muridnya, bahkan mengkhianatinya. Ketika Yesus akhirnya ditangkap, mereka lari, menghilang. Petrus mengikutinya dari jauh, hanya dia, tetapi akhirnya menyangkal Yesus di istana Kayafas. Dia bertindak tidak setia sebagaimana tekad dan harapannya sendiri sebelumnya. Lihat bagaimana pergumulan itu nyata. Untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Jadi para murid nampaknya lebih memilih keselamatan dirinya sendiri daripada menghadapi konsekuensi menjadi murid dari dan beriman kepada Kristus. Selain Yudas, para murid yang lain memang tidak menentang dan menghancurkan Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi mereka gagal untuk setia dan berdiri mempertaruhkan hidup bagi Yesus. Jadi para murid ini sebenarnya gagal untuk menunjukkan ciri khas atau figur dari seorang murid yang sejati. Nah, gambaran karakter dari para murid ini diimbangi kemudian dengan gambaran figur-figur kecil yang tidak menonjol dalam narasi Injil Markus ini, tetapi memiliki iman akan kekuasaan Allah pun di tengah gejolak dan bahaya yang mengancam hidup mereka. Mereka memiliki iman kepada Allah seperti seorang anak kecil kepada bapaknya. Mereka tidak mengejar status dan kuasa, dan mereka rela berkorban seperti orang-orang yang berusaha membawa seorang lumpuh sehingga harus membongkar atap rumah. Seperti Yairus, seperti anak-anak yang dipeluk Yesus, seperti janda miskin, dan terakhir seperti Yusuf dari Arimatea. Nah, demikian kita bisa simpulkan iman menjadi yang terkecil, menjadi pelayan, dan berani memanggul salib adalah standar nilai seorang murid yang menanggapi panggilan Kristus untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi kalau kita lihat bahwa para murid ini pada akhirnya gagal di Yerusalem untuk sungguh-sungguh bersama dengan Kristus dalam sengsara dan wafatnya. Bagaimana akhir nasib mereka? Jelas bahwa penginjil Markus menunjukkan bahwa para murid tidak ditolak oleh Yesus. Yesus tidak membuang mereka meskipun mereka mengalami pergumulan, bahkan menyangkal dia seperti Petrus. Jadi hal ini nampak misalnya sebelum kematiannya dia telah mengikat relasi perjanjian baru dan kekal dengan para murid dan semua pengikutnya. Dan ia berjanji bahwa ia akan mendahului mereka ke Galilea. Dan setelah kebangkitannya, ketika para wanita itu pergi ke kubur, mereka melihat seorang malaikat dan dia mengingatkan kembali agar para wanita ini mengatakan kepada para rasul, para murid, bahwa dia akan memenuhi janjinya untuk mendahului mereka ke Galilea. Jadi perintah untuk kembali ke Galilea ini tentu punya makna membuka suatu pintu atau kemungkinan akan permulaan baru. Jadi dari penolakan di Yerusalem terhadap Yesus kepada suatu babak yang baru, memaklumkan Injil dari Galilea
hingga ke ujung bumi. Baik, jangan lupa kata-kata Santo Hieronymus, ignorantia scripturae, ignorantia Christi. Mari kita mencintai kitab suci.